Halo guys, kita dari kelompok 8 dan ini hasil praktikum kita. Selamat menyaksikan. Oke, untuk tujuan dari praktikumnya sendiri yaitu menguji susunan genetik berbagai sampel makanan dan mempertimbangkan bukti seputar rekayasa genetik pada sampel makanan tersebut. Oke, pada praktikum kali ini terdapat 5 kategori utama, yaitu pertama ekstraksi DNA, yang kedua PCR, yang ketiga elektroforesis gel, kemudian yang keempat menentukan ukuran dan interpretasinya, dan yang terakhir yaitu hasilnya kita diskusikan. Oke, tanpa berlama-lama kita masuk ke tahap ekstraksi DNA. Yang pertama itu siapkan satu buah PCR tab lalu labelin. Nah, kemudian gerus sampel makanan hingga halus dan masukkan sampel bubuk itu ke dalam tub PCR berisi DNA. Kemudian inkubasi campuran dalam DNA lysis solution pada suhu 95 derajat Celcius selama 5 menit. Ambil tab dari water, biarkan di suhu ruang. Tambahkan 5 ultraviolet neutralization solution ke dalam tab. Sentrifuga campuran pada 10.000 rpm selama 2 menit. Pindahkan supernata bagian cair yang berada paling atas ke dalam tab baru yang telah dilabel. Setelah tahap ekstraksi DNA, lanjut ke tahap PCR. Kemudian di tahap PCR ini siapkan 3 tab PCR baru labelin dengan kelas dan kelompok. Tambahkan 20 microlight GMO lab primers ke dalam masing-masing tab. Tambahkan 5 microlight 5 kali izide PCR mix ke dalam masing-masing tab. Tambahkan isolat DNA. Nah, kemudian spin down atau flight tab, dan yang terakhir itu running di mesin PCR. Ketika selesai sekitar 60 menit akan tampil pada screen status yaitu completed. Kemudian simpan produk PCR di dalam kulkas minus 20 derajat Celcius jika tidak segera digunakan. Masuk ke tahap berikutnya yaitu elektroforesis gel. Nah, di elektroforesis gel ini pertama siapkan larutan TAI 1 kali, buatlah gel agarosa 1,3%. Kemudian letakkan gel tersebut pemadat dalam tray elektroforesis, lalu tuangkan larutan TAI 1 kali hingga gel terendam. Masukkan sampel DNA ke dalam well atau lubang pada gel dan letakkan penutup pada kotak elektroforesis gel. Tekan tombol on dan lakukan elektroforesis selama 25 menit. Kemudian tekan tombol off ketika sudah selesai dan ambil gel dari box elektroforesis. Nah, kemudian setelah selesai baru menentukan ukuran dan interpretasinya. Nyalakan blue LED atau transmilator. Nah, verifikasi apakah ada produk PCR atau tidak. Jika ada, akan terdapat pita-pita kristal. Nah, pada tahap ini itu pengecekan dari ada tidaknya pita-pita tersebut. Kemudian dari tahap ini juga dapat dihasilkan dari pita-pita tersebut dan yang nantinya akan didiskusikan oleh kelompok kita. Cara menentukan ukurannya sendiri yaitu dengan membandingkan ukuran produk PCR dengan marka atau penanda referensi DNA ladder 100 BP. Gambar DNA ladder 100 BP ini yang divisualisasikan dengan pewarna ethidium bromide pada gel agarosa 1,3%. Nanti pada tahap ini itu akan tergambar hasilnya dan kemudian akan dibahas atau didiskusikan oleh kelompok kita. Oke, pantau terus langkah-langkahnya berikut ini. Nah, ini hasil dari kita praktikum guys. Ternyata terdapat pita-pita DNA ya di sini bisa kita lihat.
Dan kemudian ini untuk hasilnya. Nah, bisa kita lihat dari hasilnya itu terdapat